Dan ternyata dia pakai uang gue udah hampir berapa? 200 juta. Jadi kartu kredit yang nggak pernah gue pakai. Ini kartu kredit kantor? Gue pribadi. Debt collector terakhir yang dihayalin sama Sarwenda, BI checking dan lain-lain. Veteran aja juga kalau lu kan. Iya. Kenapa? Guys, sarkas Ruben. Kenapa tuh ke gue? Karena nggak betah sama emaknya ya? Karena dicuci mulu bajunya, bukan otaknya. Kan itu perjanjian kita. Angel Devil. Nah, itu kan udah janjian mereka. Oke, ayah jadi lebih tegas lah di depan anak-anak. Ternyata di belakang, ayahnya yang ditegasin emaknya. Lu harus jadi bad cop ya, lu gue hantam. Itu, kalau gue nggak boleh nyambung ngapain gue ngelibatin orang? Nggak nyambung. Ditanya gimana, jawabannya gimana ke gue? Oh, itu guys. Itu salah satu alasan kenapa selalu Pak Minola yang ngomong. Karena kalau ngomong sama Wenda, jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung. Golok. Ruben tolak datang ke podcast Densu. Ternyata datang ke Deddy Corbuzier. Densu marah dan sedih dia guys. Waduh. Kalian udah nonton belum podcastnya Ruben sama Deddy Corbuzier ya? Nah, kalau belum, kita bakal rangkumin nih guys. Nah, jadi kalau di podcastnya Ruben terbaru sama Deddy Corbuzier ya, dia ini memang nggak cerita tentang tanda kutip permasalahannya Sarwenda. Jadi bahkan banyak menjelaskan bagaimana kehidupannya dia ditipu guys. Sama karyawannya sendiri, sampai 200 jutanya hilang. Kamera-kamera di kantornya dia itu juga dijualin sama mantan karyawannya dia. Nah, yang jadi HRD di sana. Bahkan udah pernah resign dari kantornya Ruben. Waktu itu mantan karyawannya ini sempat ke Ruben lagi minta kerjaan dan dikasih lagi. Akhirnya hampir semua barang di kantornya Ruben itu ludes dijualin sama mantan karyawannya guys. Waduh. Itu ceritanya Ruben ya. Dan gak cuman itu, bagaimana Ruben ini cerita tentang Onyo juga. Onyo ini sebenarnya di stop sama Ruben buat cerita-cerita masalah dia sama bundanya di sosial media. Jadi semua apapun yang Onyo lakukan itu sebenarnya atas kehendak Onyo sendiri. Dan Ruben sama sekali nggak pernah sedikit pun untuk tanda kutip men-brainwash Onyo ya. Nggak kayak yang Ono. Jadi kalau kalian udah nonton, ini dikit banget ya penjelasan tentang problematikanya tentang sama Sarwenda. Lebih podcast santai menceritakan kondisi Ruben saat ini dan juga kondisi masjid yang dibuat Ruben. Tapi kalau ada ngomongin tentang Sarwendanya dikit banget sih. Ini Let's Go udah highlight beberapa hal yang dia omongin tentang permasalahannya dengan Sarwenda dan anak-anaknya guys. Lu bukannya kantor lu ditipu juga kemarin? Nah itu. Ya orang ini tuh udah pernah kerja di tempat gue. Oke. Terus tiba-tiba keluar. Nah keluar, pada saat dia keluar ternyata gue tiba-tiba dapat tagihan BI checking. Kok nggak ada ke gue? Ada ke email katanya. Nah pemirsa, kita kagak pernah buka email nih. Kita kagak paham buka email. Ya. Dan ternyata dia pakai uang gue udah hampir berapa? 200 juta. Jadi kartu kredit yang nggak pernah gue pakai. Ini kartu kredit kantor? Gue pribadi. Bisa ada di dia? Itu pertanyaan gue. Nah, itu dia guys. Jadi ini mungkin nyambung juga sama tanda kutip debt collector terakhir yang dihayalin sama Sarwenda. Siluman itu, si lucu imut dan mengemaskan itu, bahwa ada debt collector yang katanya ini ada namanya Ruben loh. Ada BI checking dan lain-lain. Nah, apakah ini termasuk dalam Ruben yang terkena penipuan yang digunakan kartu kreditnya Ruben hampir 200 juta rupiah, kartu kredit pribadinya Ruben oleh mantan karyawannya yang jahara itu guys. Nah, memang waktu itu beneran ada debt collector yang datang terus memberikan KTP Ruben dan nomor telepon Ruben. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan karyawan jahara yang menipu Ruben? Nah, ini pertanyaan kita semua guys. Wah gila, abis gue dibikin miskin. Jadian kapan, Ben? Belum setahun ini mah. Belum setahun. Berarti hidup lu udah setahun. Oh seru. Lu mau yang mana ceritanya, gue ada. Kalau kondisi sama anak-anak gue sebenarnya bisa gue WhatsAppan gitu ya. Tapi ya cuman sekedar begitu doang. Karena anak itu dari kecil sama lo, jadi lo tahu dia bete, lo tahu dia dingin, lo tahu dia mau happy, dia tahu ya kan. Jadi gue harus bisa jalan dulu sama dia. Pelan-pelan. Gitu ya, harus gitu sebenarnya, jalan bertiga dulu tanpa seseorang. Jadi kalau ada orang yang bilang lebay, ada orang yang bilang drama, ini bapak kandungnya. Nggak masuk akal. Iya, bapak kandungnya. Dan ingat ya, ini bapak kandungnya dan bukan bapak kandung yang tidak ngurus loh. Ya, ini. Nah, itu dia guys. Kalau dari masalah anak,
Ruben ini sebenarnya kenapa dia selalu diem nggak ke anak-anaknya? Karena Ruben tahu dia tuh bukan tipe orang yang nyecer ke anaknya gitu. Kamu lagi apa, nak? Kamu sayang sama mama? Kamu sayang sama papa? Kamu mau sama papa aja, mau ketemu papa? Yuk. Dia enggak. Dan bahkan kalau cuman ketemu, peluk, dan cium, dia juga bisa datang ke sekolahnya. Nah, berarti ini seperti menyindir tindakan Wendah kemarin. Yang dimana dia tanda kutip sengaja bawa anak-anaknya. Ya mungkin udah di briefing ya, kita nggak tahu juga ya. Nanti ketemu bapakmu nih kasih oleh-oleh, terus peluk cium ya biar ada kamera banyak nih. Biar sekalian bapakmu sebelum umroh, mama ini datang, guys. Apa seperti itu, kita nggak tahu juga kondisi mereka ya. Jadi waktu ketemu Ruben, peluk, cium gitu. Ruben itu sebenarnya tanpa bantuan si Wendah tuh udah bisa ketemu anak-anaknya di sekolah. Karena yang dia inginkan itu bukan cuma peluk dan cium ketemu bentar, tapi itu adalah hak untuk mengasuh anak-anaknya. Makanya dari itu, dia tunggu aja masalah persidangan ini. Kalau pada saat itu Wendah dengan sadar otaknya nggak on plenger dongo itu ya, perasaan belum lagi bener. Dia mau ikutin ketemuin Ruben 3 hari untuk mengasuh anak-anaknya, buat ketemu doang ya, mengasuh anak-anaknya selama 3 hari, Wendah itu 4 hari. Dia nggak bakal kayak gini. Intinya apa? Intinya memang tanda kutip dugaannya adalah Wendah ini banyak maunya. Serakah, dia serakah gitu. Dikasih rumah yang 11 miliar itu aja dia udah serakah, minta direnovasi lebih gede lagi. Punya lift lagi. Dia serakah. Udah dikasih kesempatan sama pengacara untuk ketemu, mengasuh anak 4 hari, lebih banyak daripada Ruben. Bahkan mungkin 5 hari, Ruben 2 hari doang. Dia serakah, dia maunya semuanya. Waduh, memang ini benar-benar si lucu imut dan mengemaskan ini. Jangan disingkat ya. Jadi siluman teman-teman. Jadi memang apakah ada keserakahan di dalam hati dan dirinya? Nah, Ikutin yang sudah menjadi peraturan pengadilan. Itu doang. Merembetnya kemana-mana gitu. Jadi makanya kalau dari gue, mau ya udahlah. Nggak bisa lah anak. Ini bos. iya, Gimana kan ada lu? anak. Gue ada kata, lu mau ngatain gue apa aja gue bodo amat. Gue Tapi veteran aja juga ke lu kan. Iya. Kenapa? Iya kan? Iya. Maksudnya dia aja, Enggak, dia kenapa? ya terakhir udah ke lu kan? Iya, kenapa tuh? Ya. guys, sarkas. jangan nanya Sarkas kenapa Ruben. Woi, sarkas Ruben. Veteran aja O-nya aja udah ke Ruben. Kenapa tuh? Apa maksudnya? Kenapa tuh ke gue? Karena nggak betah sama emaknya ya? Karena dicuci mulu bajunya, bukan otaknya. Lu. Apa seperti itu ya? Nah, ini pertanyaan kita ya, gitu. Kayaknya ada sarkas gitu. Atau karena diteriakin mulu. Nah, Bunda udah tahu ya. Kamu ngikutin Bunda kan? Nah, apa seperti itu? Biasanya kamu pulang ke rumah ini baru nggak sama papa, kamu pulang ke rumah ini sekarang jarang pulang, kamu ke tempat ayah kamu ya? Hah? Bunda nggak suka diselingkuhin dia, kalau sama Bunda aja, jangan sama ke ayah. Seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan kita. Apa ada rekaman CCTV Onyo dimarahin bundanya? Nah, Gitu. Jadi kalau dibilang bapaknya galak, lo kan itu perjanjian kita. Angel Devil. Gue yang tugasnya kesannya marah, yang satunya angelnya. Lah kenapa itu jadi senjata, kawan? Jadi sebelum ini memang mereka udah janjian. Mungkin bukan Angel Devil ya, lebih ke bad cop, good cops ya kalau kita bilangnya. Jadi yang kalau good cop-nya itu emaknya, kalau bad cop-nya itu bapaknya gitu. Awas lo, jangan nakal lo taliatannya, nanti ayah marah. Nah, takut kan sama ayah. Nah, apakah itu kan udah janjian mereka? Oke, ayah menjadi lebih tegas lah di depan anak-anak. Ternyata di belakang, ayahnya yang ditegasin emaknya. Lu harus jadi bad cop ya, kalau nggak gue hantam lu. Gue dorong-dorong lu. Apa seperti itu ya. Jadi kalau gue nggak mikir ke anak, gue susah. Tapi gue bisa datang ke sekolahnya langsung. Ya. Terus mau ngapain? Cuman peluk cium doang. Selama ini gue kayak gitu. Haknya. Jadi jangan kewajibannya doang yang gue harus lakukan. Haknya. Udah gue mah mau ada di titik terendah pun mas, gue mah anak pas gue duluin. Sebenarnya kalau ikutin dari yang awal udah beres. Ya bener. Gue nggak minta apapun. Jadi gue cuma mau ngasih tahu udahlah ini kita solid aja. Tapi kan jawabannya kan ada ininya dia di rumah, ada ininya di rumah, tempat yang nyaman. Bukan itu. Tapi kan ketika dibahas lagi, dulu waktu ini, dulu sebelum menikah itu mulu pembahasannya. Oh. Jadi ngomongnya nggak akan nyambung. Makanya akhirnya gue mau mengambil jalan keputusan udah lewat jasa lawyer. Ya. Itu. Kalau gue nggak boleh nyambung ngapain gue ngelibatin orang? Ya. Nggak nyambung. Ditanya gimana, jawabannya gimana ke gue? Oh, itu guys. Itu salah satu alasan kenapa selalu Pak Minola yang ngomong. Karena kalau ngomong sama Wendah, jaka sembung bawa golok.
nggak nyambung. Golok lulu. Itu ternyata guys, waduh. Jadi Ruben udah memberitahu kita bahwa memang nggak nyambung. Itulah kenapa waktu di podcast Densu, memang omongan Wenda ini sering nggak nyambung. Karena itu capek Ruben ngomong. Kalau gue bisa nyambung ngomong sama Wenda, 11 tahun ngomong sama orang pelongo, waduh, capek juga menurut Ruben. Jadi makanya lebih baik ngomong sama pengacara aja deh gitu. Mungkin pengacara juga capek ya. Ngomong nggak nyambung juga nih, gimana nih gitu. Apakah ini penyebab pengacara Wenda ini tanda kutip ganti-ganti atau ada banyak? Karena kalau cuma satu pengacara doang, bingung ngomongnya. Gak nyambung nih, lu dah. Apa seperti itu ya? Kalau Ruben kan satu doang, Minola, enak ngobrolnya nyambung gitu. Kalau sama Wenda, pengacaranya berapa? Ada 2, apa 3, apa 4 gitu. Mungkin karena nggak nyambung ya ngomongnya. Nah ini pertanyaan kita semua ya. Ada rasa nggak percaya diri gitu di mata anak gue tuh, ada rasa nggak percaya diri. Kenapa? Kalau dia bisa tahu apa yang gue lakukan dari tontonan, dia nonton juga nggak tingkah laku. Ada anak gue Talia itu, dia tahu bagaimana suasana itu. Oke. Ya, teriak-teriak di dalam mobil, terima telepon, wah ngatain gue gitu. Ketika tutup telepon, itu rasa gue cuman gini, gagal gue. Jadi bukan anak nggak tahu, anak udah tahu. Sudah guys, jadi kalau ngomongin tentang anak, Talia tuh sebenarnya udah tahu. Jadi bener apa yang Ruben bilang. Talia tahu kak, tahu kok daripada Ruben ini dibilang cong, gitu, diteriak-teriakin, dimarah-marahin. Kayaknya salah satu anak yang tahu selain Onyo itu adalah Talia guys. Tapi mungkin Talia tuh lebih ke diem dan mendem aja gitu. Sebenarnya dia tanda kutip dengan menggunakan anak-anaknya sebagai tameng, dia sebenarnya bukan melindungi anak-anak guys, tapi melindungi dirinya sendiri. Karena ketika anak-anaknya sampai ke Ruben ataupun anak-anaknya punya keberanian untuk mengungkapkan sesuatu di dalam rumah tangganya Ruben dan bundanya, habis bundanya kena tikat terus guys. Itu guys, waduh. Ayo nggak apa-apa Talia, ngomong aja. Kalau memang bundanya ada aneh-aneh, kamu ngelihat bundanya ada bobo-boboan sama waktu endorse kasur gitu. Ngomong aja Talia, wow. Gue nih, kalau buat gue doang nih, sendiri. Ah. Ya 10 juta mah gue bisa hidup. Iya. Udah bisa neraktir temen itu. Iya. Dengan adanya Onyo gimana? Masya Allah ya, mudah-mudahan adanya Onyo ini ketika di rumah ya membuat gue jadi lebih tenang lagi gitu. Iya dong, maksudnya dia pasti ngebantu lu dong. Secara mental, secara apa? Atau Iya, tapi gue nggak pernah lu nggak pernah ngobrol satu masalah. Kenapa? Pernah ke gap sama gue, dia lagi nontonin berita, kayaknya terus dia ke toilet, handphonenya kegeletak. Jadi masih ngeplay terus. Gue ngeliat itu. Berita lu. Iya. Berita. Sakit banget gue. Malah gue bilang, kenapa kok nonton gitu? Berarti lu tuh luar biasa. Berarti lu bahkan tidak mau mempengaruhi dia. Enggak. Jadi kalau ada sesuatu yang berubah Onyo, dari Onyo ke bundanya, itu bukan ke guanya. Ya maksudnya bukan dari guanya. Karena ada sesuatu, ada something yang memang kayaknya ya namanya anak sama ibu lah gitu. Marah waktu dia tiba-tiba nulis status. Ya maksudnya kayak gitu. Oh iya jelas. Karena yang akan jadi tersangka utamanya tersangka gue gitu. Iya bener sih. Yang dituduh pasti lu yang ngajarin. Kalau bisa orang masuk rumah sakit tuh satu rumah sakit gara-gara gue kalau bisa. Iya. Tuduhannya. Ngerti Iya. ya? Dia sempat cerita ya, Onyo itu bukan anak kecil loh ya. Onyo juga udah gede. Jadi Onyo juga punya lingkungan. Jadi kalau Onyo juga punya marah, Onyo juga punya emosinya juga ada. Iya, tapi terus ayah harus ngerti itu gitu. Oh ngerti banget kok. Tapi harus ingat, secara posisinya Onyo itu ada di ayah. Gitu, adalah kalimat dia selalu, ya sih, ayah harus berkumpul lah. Kan Onyo hanya anak pungut. Waduh, sedih. Sakit gak? Gak ada, gue beda-bedain anak tuh gak ada. Aduh. Jadi Onyo pun sempat kena marah waktu Onyo buat stories tentang bundanya ya. Ini kita bisa lihat lah bagaimana Ruben ini masih menghormati si Sarwenda ya. Bahkan waktu Onyo ngebelain si Ruben aja dia marah. Karena menurut Ruben ini bukan kapasitasnya Onyo, dan Onyo ini harus tahu posisinya gitu. Posisinya dia kan sebagai anak, fokuslah dengan kegiatan atau dunia anaknya, dunia remaja yang Onyo punya gitu loh. Karena Ruben bilang permasalahan dia sama Wenda itu udah bisa dia selesaikan sendiri. Nggak apa-apa Nyo, walaupun kamu anak pungut tapi kamu anak pungut emas gitu. Anak berlian juga dipungut dari tanah Nyo. Tapi kamu tuh berlian Nyo gitu.
Itu seperti kata Ruben dulu, ada juga yang dipungut dari kubangan lumpur nyut. Sekarang lihat, jadi apa dia nyut? Jadi siluman nyut. Si lucu imut dan mengemaskan nyut. Ya, kalau kamu dipungut nggak apa-apa nyut, kamu berlian, kamu tuh bagus, hatinya baik, bersih gitu. Yang ono dipungut dari kubangan lumpur katanya Ruben sendiri nyut. Jadi apa dia? Jadi siluman nyut. Waduh, nyut, nggak apa-apa nyut, mantap nyut. Dia itu Menghibur. bisa bikin gue ketawa kalau kita lagi makan dengan budaya timurnya. Dia selalu ngelirik gue. Lagi bete, lagi sedih Enggak, gitu. ya, misalnya gue ketawa nih, dia selalu ngelirik gue ketawa nggak gitu. Dia lanjutin lagi. Kakak, dia bisa gitu. Gue bisa ketawa kalau denger dia ngomong begitu. Jadi dia kalau lagi ngomong sama teman-teman timurnya, kan sama gue di meja. temennya kayaknya udah bingung ya. Tapi mereka Salting. ngobrol pakai bahasa. Gue tahu tujuannya Onyo ini pasti untuk tektokan pakai bahasa Timur. Buru gue di situ deh dan gue pasti selalu ketawa kalau setiap dia ngomong begitu. Apalagi ngelihat dia joget tuh gue pasti ketawa. Dan nggak mungkin gak ada apa-apa dia joget. Iya, Iya kan? ngapain ya? Iya, kecuali kalau kita di mobil, Iya, gue lagi dengerin nggak enak lagu. suasana hatinya, dia bisa denger lagu itu dia joget-joget. Iya. Jadi ya Allah udah atur. Gimana? Udah segitunya atur. Dan masya Allahnya, dia kalau setiap gue ada pengajian, ada kajian, dia ikut bantu. Dia ikut bantu. Sampai gue Kunyo ikut bantu. nanti lu disangka orang. Nanti Lu sangka- dipengaruhi oleh Lo bilang- Ruben. Salah lagi. Lu bilang katanya ntar lu dipaksa sama gue masuk Islam. Salah lagi. Nggak ada. Wah, itu dia guys. Jadi dia di sini memang dari Corbuzier itu lebih sering ceritain tentang kehappy-nya dia ya gitu, tentang ya Onyo selalu bantuin dia kalau ada pengajian dan bagaimana Onyo menghibur Ruben dengan logat-logat timurnya dia. Cuma dengan logat timurnya aja posisi Onyo ini udah bisa bikin Ruben ketawa, happy gitu loh. Ya, jadi kalau kalian berharap di podcast Deddy Corbuzier ini ada sesuatu yang konspirasi tentang pertikaian, ini nggak ada guys. Let's go nonton 1 jam 20 menit ya, lebih pokoknya. Itu Let's go nonton ya, mungkin lebih ke obrolan santai Ruben sama Deddy Corbuzier aja ya gitu. Dan dia juga cerita kalau Ruben kalau mau dikasih tantangan dia tuh bisa hidup satu minggu itu 200.000 dia bisa hidup. Karena apa? Ruben tuh cowok ya, memang Let's go juga cowok ya. Kita memang bisa guys hidup 200.000, 400.000 jangan kan seminggu, sebulan kita bisa hidup guys. Kalau cowok itu cuman perlu apa? Cuman perlu air putih, nasi sama napas doang guys, hidup gitu. Kita dibiarin di mana hidup. Kalau cowok ya gitu, nggak kayak yang butuhnya 200 juta per bulan. Buset. Oke. Podcast ini kalau kalian nonton buat santai itu bagus. Kalian bisa nonton podcast ini, tapi kalau kalian nyari dramanya nggak ada di podcast ini. Paling ini yang tadi Let's Go udah rangkumin aja drama-dramanya gitu. Jadi yang bisa disampaikan kalau kalian share video ini sebelumnya ada link sampai di bawah dari super thanks aja. Kita ketemu lagi guys di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.